Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di aktivitas tutorial online pengembangan sumber daya manusia EKMA 4366 dalam week ketiga. Dalam kesempatan ini, topik yang kita bahas adalah teori-teori pendukung PSDM. Saudara mahasiswa sekalian, pengembangan atau development merupakan usaha-usaha peningkatan kemampuan para karyawan untuk menangani beraneka tugas di masa yang akan datang. Peningkatan meliputi kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan. Apakah yang dimaksud dengan SDM? Sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki karyawan baik berupa fisik, daya pikir yang dapat didaya gunakan untuk mencapai tujuan organisasi. SDM ini merupakan aset yang dapat diberdayakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Saudara mahasiswa, apakah yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia? Pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan karyawan. Pengembangan SDM ini tidak hanya jangka pendek, tapi merupakan jangka panjang yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Saudara mahasiswa, menurut Richard A. Swanson, ada 3 teori utama yang harus diintegrasikan dalam pengembangan SDM, yaitu teori psikologi. Bagaimana aspek psikologi hubungan sosial di perusahaan dengan mempertimbangkan hal di atas organisasi menyusun pengembangan SDM. Teori sistem, menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target. Teori ekonomi, menentukan target organisasi, bisa berupa revenue penjualan dan target lain terkait ekonomi. Saudara mahasiswa, etika merupakan fondasi atau landasan dari ketiga teori tersebut. Etika merupakan setiap organisasi harus menetapkan kode etik, SOP dalam organisasi yang menjadi landasan dalam melakukan aktivitas. Adapun 3 perspektif teori inti ekonomi menurut Swanson dan Holton, teori kelangkaan sumber daya, teori sumber daya berkelanjutan, dan teori modal manusia. Saudara mahasiswa, pada pertemuan ketiga ini aktivitasnya adalah diskusi dan tugas. Batas akhir pengumpulan diskusi dan tugas adalah 2 minggu dari sekarang. Saya berharap sebelum menjawab pertanyaan diskusi maupun tugas, tolong dibaca terlebih dahulu materi inisiasi dan kemudian tolong dipahami betul pertanyaan pada forum diskusi maupun tugas. Jawablah apa yang ditanyakan saja. Dalam menjawab pertanyaan, silakan gunakan referensi baik dari materi inisiasi maupun sumber daya lain. Yang utama adalah BMP. Saya berharap mahasiswa mengerjakan tugas sendiri, tidak melakukan plagiasi dari jawaban orang lain, karena akan merugikan Anda sendiri. Selamat mengikuti aktivitas tutorial, ditunggu partisipasi aktifnya. Mohon kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.